Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Anca. Salam sehat, salam kuat, salam berolahraga. Baiklah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali jangan lupa subscribe, like, komen juga kalau ada kritik, saran, masukan supaya channel ini bisa lebih berkembang dan mengupload video terbaru lainnya. Oke, baiklah. Adapun judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah perbedaan otot pada saat kita bekerja dan juga perbedaan otot saat kita berolahraga atau nge-gym. Oke, tonton videonya sampai selesai. Kalau kita yang bekerja seperti para petani yang memiliki kegiatan mencangkul, ada buruh di pasar seperti yang angkat beras, angkat semen, angkat sesuatu yang berat yang lainnya seperti besi, dan juga semua aktivitas yang mengharuskan kita mengangkat sesuatu yang lebih berat, mengangkat galon. Itulah yang menyebabkan badan mereka menjadi berotot. Kan anak gym melakukan latihan beban untuk membentuk otot itu sendiri. Oke, yang kedua, kita ketahui bersama bahwa kita sebut saja seperti mereka tadi yang memiliki kegiatan mengangkat berat, kita definisikan sebagai pekerja keras dan pekerja berat. Jadi pekerja keras dan pekerja berat ini melakukan kegiatannya dengan mengkonsumsi makanan mereka sehari-hari. Makanan yang mereka konsumsi sehari-hari terkadang, walaupun tidak semua, karena tidak semua juga pekerja keras dan pekerja berat itu memiliki badan yang ideal, tapi ada juga yang memiliki badan yang ideal. Jadi makanan yang mereka makan, makanan mereka konsumsi itu seringnya terjadi defisit kalori, sehingga kalori yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka akan habis, bahkan biasa terjadi defisit kalori, sehingga tubuh mereka menjadi lebih kering yang mengakibatkan ototnya lebih kelihatan. Sedangkan anak gym dia biasa mengkonsumsi suplemen, susu, dan makan makanan yang tinggi protein. Itulah yang menyebabkan ototnya berkembang lebih besar dengan massa otot yang lebih besar karena terus dilatih dan dilengkapi dengan protein dan makanan bergizi lainnya. Yang ketiga, otot yang dihasilkan pekerja keras dan pekerja berat itu adalah otot yang terbentuk karena adanya aktivitas berat yang dilakukan, sehingga ototnya lebih berisi. Jadi karena seringnya mereka mengangkat beban berat tersebut, sehingga menjadikan otot mereka menjadi lebih kuat dan lebih besar. Sedangkan otot yang didapat dari melakukan latihan beban, otot yang kita tidak butuhkan, tetapi untuk agar berisi dan lebih indah dilihat, maka kita latihan beban dan mengisinya. Dan juga kalau otot yang kita tidak butuhkan dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti kalau kita latihan beban, maka otot itu tidak dibutuhkan di tubuh kita. Jadi kalau kita tidak melatihnya dari hari ke hari, maka dia akan mengecil. Apalagi kalau kita tidak memberikan asupan protein yang cukup. Dan lama kelamaan otot yang ada di dalam tubuh kita ini akan kembali seperti semula, seperti halnya apa yang kita gunakan, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah otot yang akan tumbuh pada diri kita kalau tanpa kita latihan beban. Terus pekerja berat dan pekerja keras itu ada pada bagaimana mereka mampu mengangkat beban yang berat dan dalam waktu yang cepat agar pekerjaan mereka cepat selesai. Sedangkan fokus anak gym untuk mengangkat beban ialah fokusnya kepada otot yang dilatih. Apa otot yang dilatih, maka dia harus fokus ke otot tersebut agar hasilnya lebih. Oke, yang selanjutnya, otot yang dihasilkan dari pekerja keras dan pekerja berat itu dia lebih kuat. Karena kenapa? Kalau menurut survei yang kita lihat
orang-orang yang bekerja itu yang sekitar 4 jam sampai 8 jam tanpa lembur ya, itu mengharuskan mereka mengaktifkan tubuh mereka, otot mereka untuk bekerja secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Bayangkan kalau 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, maka otot mereka akan tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat. Walaupun tidak semua juga pekerja begitu, tapi di antara pekerja itu ada yang ototnya jadi tanpa harus ke tempat gym. Sedangkan anak gym memiliki otot yang hanya digunakan kalau kita berada di tempat gym, dan juga untuk membentuk tubuh menjadi lebih ideal. Tapi untuk kegunaannya kita tidak terlalu membutuhkan. Yang terakhir, semakin besar orang itu tidak berarti dia itu semakin kuat, karena kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari massa ototnya. Jadi bukan dari lemak yang dia miliki. Jadi kalau kita ke tempat gym, ada orang yang lebih kecil tapi lebih kuat mengangkat, ada orang yang lebih besar tapi tidak mampu mengangkat. Karena biasanya itu terjadi karena angkatan yang sudah rutin dilakukan, jadi terus meningkat, dan juga biasanya karena massa otot yang lebih besar. Oke, itulah paparan saya mengenai perbedaan otot yang dihasilkan dari anak gym dan perbedaan otot yang dihasilkan dari pekerja keras dan pekerja berat. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafkan ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jika ada kritik, masukan, saran, silahkan komen di bawah ya, karena untuk mensupport saya untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, akhir kata dari saya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak. Oke, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.